Yang pertama, mari kita bahas pengertian belajar menurut kognitif. Belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar memiliki kompetensi berupa keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Belajar juga dapat dipandang sebagai proses dalam upaya pencarian makna yang dilakukan oleh individu. Belajar menurut teori belajar kognitif merupakan proses mental aktif untuk memperoleh, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Kegiatan aktivitas pembelajaran dibuat dengan tujuan untuk memfasilitasi siswa dalam mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran. Kompetensi mencerminkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diperlihatkan oleh seseorang setelah menempuh proses pembelajaran. Yang selanjutnya, pengertian teori belajar kognitif menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Jean Piaget mengemukakan bahwa secara umum semua anak berkembang melalui urutan yang sama, meskipun jenis dan tingkat pengalaman mereka berbeda satu sama lainnya. Yang kedua, menurut Vygotsky mengatakan bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kultur. Yang ketiga, menurut Levin, yaitu masing-masing individu berada dalam medan kekuatan yang bersifat psikologis. Medan di mana individu bereaksi disebut life space. Belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Yang keempat, menurut Jerome Bruner mengatakan bahwa pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar individu dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip belajar menurut teori kognitif. Prinsip dasar teori belajar kognitif dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, belajar adalah peristiwa mental yang berhubungan dengan berpikir, perhatian, persepsi, pemecahan masalah, dan kesadaran. Yang kedua, sehubungan dengan pembelajaran, teori belajar perilaku dan kognitif pada akhirnya sepakat bahwa guru harus memperhatikan perilaku siswa yang tampak seperti penyelesaian tugas rumah, hasil tes. Di samping itu juga harus memperhatikan faktor manusia dan psikologisnya. Yang ketiga, ahli kognitif percaya bahwa kemampuan berpikir seseorang tidak sama dan tidak tetap dari waktu ke waktu. Penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Teori kognitif menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda. Dalam proses pembelajaran, perbedaan kecepatan perkembangan mempengaruhi kecepatan belajar peserta didik. Oleh sebab itu, interaksi dalam bentuk diskusi tidak dapat dihindarkan. Pertukaran gagasan menjadi tanda bagi perkembangan penalaran peserta didik. Perlu disadari bahwa penalaran bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan secara langsung, namun perkembangannya dapat disimulasikan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah dengan cara yang pertama, dorong siswa untuk berpikir tentang materi pelajaran dengan cara yang akan membantu mereka mengingatnya. Yang kedua, bantu siswa mengidentifikasi hal-hal yang paling penting bagi mereka untuk dipelajari. Yang ketiga, berikan pengalaman yang akan membantu siswa memahami topik-topik yang mereka pelajari. Yang keempat, kaitkan ide-ide baru dengan hal-hal yang telah diketahui dan diyakini siswa tentang dunia. Dan yang kelima, pertimbangkan kelebihan dan keterbatasan dalam kemampuan pemrosesan kognitif siswa pada tingkat usia berbeda. Dan yang terakhir, rencanakan masing-masing kelas yang membuat siswa secara aktif berpikir dan menggunakan mata pelajaran di kelas. Nah, sekian penjelasan dari materi kami. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.